semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, pada video kali ini saya tertarik lagi membahas satu saham yang rencananya dibeli oleh Grup Djarum. Belum lama ini sebenarnya saya sudah sempat membahas terkait saham Hill yang diberitakan juga dilakukan pembelian oleh Grup Djarum. Kamu bisa membaca untuk beberapa artikel yang tercantum pada artikel Google ini, yang mana bisa kamu lihat secara lebih detail. Nah, tapi sebenarnya Grup Djarum ini, jika kita lihat dalam jangka panjang, mereka sudah memiliki beberapa jenis usaha. Tentunya, usaha yang paling terkenal adalah Bank Sentral Asia atau dengan kode BBCA. Tapi selain itu ada juga usaha-usaha yang lain seperti saham TOWR, ada juga SUPR, ada juga BELI dan RANC. Nah, pada video kali ini saya akan membahas saham yang lain, yaitu dengan kode SSIA. Saya kutip artikel ini dari idxchannel.com dengan judul Grup Djarum kuasai 5,27% saham Surya Semesta atau SSIA. Artikel ini ditulis pada tanggal 8 Juli tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. PT Dwi Muria Investama Andalan, kendaraan investasi milik Grup Djarum, tercatat ke dalam daftar pemegang saham di atas 5% di emiten properti SSIA. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSI, per 4 Juli tahun 2025, Dwi Muria menggenggam 5,27% saham SSIA atau setara 247,99 juta saham. Sehari sebelumnya nama Dwi Muria belum tercatat dalam data KSI. Belum ada keterangan lebih lanjut mengenai transaksi pembelian ini. Dwi Muria dikenal sebagai pemegang saham pengendali PT Bank Sentral Asia atau BBCA dengan kepemilikan mencapai 54,94%. Perusahaan investasi ini juga memiliki 8,32% saham di PT Sarana Menara Nusantara atau TOWR, emiten yang bergerak di bidang menara telekomunikasi yang juga masih terafiliasi dengan Grup Djarum. Tak hanya itu, Dwi Muria juga tercatat membeli seluruh saham hasil pembelian kembali atau buyback PT Medika Loka Hermina atau saham Hill. Aksi korporasi ini dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia pada 25 Juni tahun 2025. Nah, dengan informasi yang kita baca pada artikel tadi, mari kita lihat sekilas di aplikasi Stockbit. Ternyata memang untuk saham dengan kode SSIA pada tanggal 4 Juli tahun 2025 tercatat adanya pembelian saham oleh PT Dwi Muria Investama Andalan dengan nominal sekitar 5,27%. Jika kita lihat selama tahun 2025, saham SSIA ini sudah mengalami kenaikan sekitar 26%. Apabila kita lihat dari sisi fundamental dan valuasinya, mari coba kita lihat untuk historical PBV-nya. Saham SSIA ini diperdagangkan pada PBV sekitar 1,44 kali dengan rata-rata PBV 0,74 kali. Artinya sudah mengalami kenaikan yang cukup signifikan dalam 10 tahun terakhir jika dibandingkan dengan historical PBV-nya. Dari aspek laba, di Q1 tahun 2025 sayangnya mereka masih mencatatkan kerugian, yang mana kerugian di Q1 tahun 2025 berdasarkan aplikasi Stockbit ini lebih besar dibandingkan Q1 tahun 2024 dan Q1 tahun 2023. Tapi untuk lebih detailnya, kita harus menunggu data Q2 hingga Q4. Berhubung seperti di tahun 2024, ternyata pada Q2 dan Q3 mereka mencatatkan laba yang cukup signifikan, sehingga secara setahun mereka masih menghasilkan laba. Untuk tahun 2025 kita harus menunggu terlebih dahulu. Gross profit marginnya 18,6% dengan net profit margin minus 2,03%. Net income-nya secara quarter year on year growth minus 45%. Dari sisi harga saham, kamu bisa lihat harga saham saat video ini dibuat diperdagangkan pada angka yang cukup tinggi. Dengan angka tertinggi 1840, harga sahamnya di angka 1700. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah memang saham SSIA ini menarik? Karena jika kita lihat dari sisi PBV memang masih lebih rendah dibandingkan PBV saham-saham yang lain. Katakanlah seperti PBV BCA ataupun PBV saham Hill yang sebelumnya sempat kita bahas. Tapi dari sisi pencapaian laba sayangnya mereka masih mencatatkan kerugian, sehingga hal itu tentu saja menjadi poin minus untuk mereka yang tertarik dengan saham ini. Nah, menariknya jika kita analisa secara lebih detail, Grup Djarum ini banyak berinvestasi di berbagai sektor usaha. Jika kita melihat untuk nama-nama saham yang mana dimiliki oleh Grup Djarum ini, seperti SSIA ini, PBV-nya sudah di atas 1 kali. Apalagi saham BCA yang tentu kita sudah tahu bersama bahwa PBV-nya juga di atas 1 kali. Mari coba kita lihat di sini. Untuk BBCA, PBV saat video ini dibuat berada pada angka
4,25 kali, tentu saja sudah di atas 1 kali. Kita lihat lagi saham yang lain berdasarkan artikel yang ada ini. Saham TOWR. Mari kita lihat untuk saham TOWR ini berapa PBV yang mereka miliki. Saham TOWR dari sisi historical PBV-nya. Mari coba kita lihat di sini. PBV-nya di angka 1,37 kali. Kemudian saham berikutnya, SUPR. Kita lihat untuk historical PBV saham SUPR. SUPR di PBV 7,11 kali. Kemudian saham BELI. Mari coba kita lihat untuk historical PBV-nya. PBV-nya di angka 5,97 kali. Dan terakhir saham RANC. Kita lihat untuk PBV saham RANC di angka 2,08 kali. Nah, dari beberapa saham yang tadi kita bahas, semuanya kita bisa melihat bahwa berada pada PBV di atas 1 kali. Apakah yang menyebabkan grup Jarum ini tertarik dengan saham-saham tersebut? Apakah memang untuk PBV itu tidak bisa kita lihat dalam jangka pendek, tapi kita harus melihatnya dalam jangka panjang? Contohnya seperti BCA. Meskipun PBV-nya premium dengan angka di atas 1-2 kali, tapi dalam jangka panjang jika kamu lihat secara historical datanya, mereka mengalami kenaikan harga saham yang terus-menerus. Jika kamu lihat sini, mari coba saya tampilkan secara sekilas terkait historical kinerja harga saham BBCA. Nah, kamu bisa melihat datanya di sini. Sejak tahun 2006 hingga tahun 2025, harga sahamnya secara tahunan hanya pernah turun 2 kali, yaitu di tahun 2008 dan di tahun 2025. Tapi untuk tahun 2025 belum bisa kita katakan bahwa turun karena masih menunggu data hingga Desember nanti. Nah, dengan kondisi seperti ini, apakah memang secara PBV, angka 1 kali itu bukan merupakan suatu patokan yang mutlak? Apabila perusahaan melihat adanya potensi di kemudian hari di mana kinerja perusahaan bisa tumbuh dengan lebih signifikan lagi, maka PBV di atas 1 kali itu merupakan hal yang bisa ditoleransi. Kita bisa belajar dari bisnis grup Jarum ini, di mana mereka melakukan pembelian untuk saham-saham yang mana PBV saat video ini dibuat di atas 1 kali. Tapi kembali lagi, kita tidak tahu di harga berapa mereka melakukan pembelian untuk saham-saham ini. Jadi, ini hanya sebagai asumsi saja. Silakan kamu lakukan analisa dan penelusuran yang lebih lanjut. Dan ingat, semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi, hanya sebagai informasi saja. Untung rugi, kamu yang tanggung sendiri. Sebagai informasi juga, sebelumnya saya sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Saya tertarik membahas satu artikel yang saya kutip dari cnbcindonesia.com dengan judul Grup Jarum Susul Astra masuk ke saham Hill. Begini prospeknya. Artikel ini ditulis pada tanggal 26 Juni tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. PT Dwi Muria Investama Andalan, entitas investasi milik Grup Jarum, secara resmi menjadi pemegang saham PT Medikaloka Hermina atau saham dengan kode HIL. Grup Jarum menyusul Grup Astra yang sudah lebih dahulu mengkoleksi saham operator jaringan rumah sakit Hermina ini. Mengutip keterbukaan informasi pada hari Rabu, 25 Juni tahun 2025, manajemen HIL menyampaikan bahwa saham hasil pembelian kembali atau buyback telah dialihkan ke Dwi Muria Investama. Jumlah saham yang dilepas mencapai 559,19 juta lembar dengan harga pelaksanaan 1.875 per saham. Dibandingkan harga saham HIL pada hari Kamis 26 Juni di angka 1.420 per saham, Grup Jarum bisa dibilang beli di harga yang lebih mahal yang cukup tinggi. Adapun estimasi total dana yang digelontorkan Grup Jarum mencapai 1,04 triliun. Transaksi ini dilakukan di luar Bursa Efek Indonesia tanpa melibatkan hubungan afiliasi antara dua pihak. Usai transaksi ini, HIL menyatakan tidak lagi memiliki saham treasury. Sebagai catatan, Dwi Muria Investama juga merupakan pemegang saham mayoritas di PT Bank Sentral Asia serta memiliki 8,35% kepemilikan di PT Sarana Menara Nusantara atau TOWR. Sementara itu, Grup Astra telah lebih dahulu mengakumulasi saham HIL. Data KSEI per 23 Juni 2025 mencatat bahwa Astra memiliki sekitar 1,11 miliar saham HIL atau sekitar 7,23% kepemilikan.
Astra mulai masuk pada periode Agustus sampai September 2022 dengan harga pembelian antara 1.335 sampai 1.375 per saham. Dan sejak itu belum terlihat adanya perubahan besar dengan jumlah kepemilikannya. Ekspansi bisnis Hill dan prospek reformasi industri kesehatan. Kamu bisa baca detailnya berdasarkan tampilan yang ada ini. Secara keseluruhan, Hill mentargetkan peningkatan kapasitas dari 8.252 menjadi 9.000 tempat tidur pada akhir 2025. Dengan ekspansi ini, manajemen memproyeksikan EBITDA mencapai 2,2 triliun dan pendapatan sebesar 7,8 triliun sepanjang tahun ini. Selain membangun rumah sakit baru, Hill juga merencanakan penambahan fasilitas dan gedung di lokasi-lokasi existing untuk menunjang layanan. Nah, ini merupakan informasi sekilas terkait grup Jarum susul Astra masuk ke saham Hill. Tapi disclaimer dulu, ini hanya merupakan informasi yang saya kutip dari CNBC Indonesia. Untuk memastikan keakuratan dan validasinya, silahkan kamu cek lagi di sumber resminya. Nah, berdasarkan data yang ada ini, kamu bisa lihat saat video ini dibuat, saham Hill di angka 1420, yang mana angka ini dalam 5 tahun terakhir masih mengalami kenaikan 134%. Nah, setelah kita melihat artikel tadi, saya mau bahas sekilas terkait persamaan dan perbedaan antara saham Hill dan saham BBCA. Berhubung, jika diisukan Hill dibeli oleh grup Jarum, maka apakah ada potensi Hill ini menjadi the next BBCA? Mari kita bahas dari dua perspektif yang berbeda. Pertama, kita bahas dulu dari persamaannya. Poin pertama, keduanya menghasilkan kenaikan harga saham di atas 50% selama 5 tahun terakhir. Jika kamu lihat di sini, BCA menghasilkan kenaikan 53% selama 5 tahun dan Hill menghasilkan kenaikan 134% selama 5 tahun. Itu artinya bahkan kenaikan harga saham Hill jauh lebih tinggi dibandingkan kenaikan harga saham BCA selama 5 tahun. Poin kedua yang adalah merupakan kesamaan dua saham ini adalah keduanya punya PBV di atas 4 kali. Jika kita lihat untuk historical PBV-nya, mari kita lihat untuk saham Hill dan saham BBCA ini sendiri. Saat video ini dibuat, Hill berada pada angka PBV 4,76 kali dan BCA berada pada PBV di angka 4,33 kali. Kamu bisa lihat di sini, baik saham Hill maupun saham BBCA berada pada PBV sekitar 4 kali. Dengan detail, Hill 4,7 dan BCA 4,3. Dengan keduanya diperdagangkan pada angka yang di bawah rata-rata PBV-nya. Rata-rata PBV saham Hill adalah 5,3 dan BBCA adalah 4,8. Tapi ingat, untuk saham Hill, data yang ditampilkan ini belum 10 tahun, sehingga kamu harus melihat lagi bagaimana prospek kedepannya seperti apa, dengan mempertimbangkan data yang diperoleh belum terlalu lama, setidaknya dalam 10 tahun terakhir. Kita masuk kepada kesamaan yang ketiga. Ketiga, keduanya rutin bagi dividen setidaknya sejak tahun 2019 hingga tahun 2025. Mari coba kita lihat historical pembagian dividen dua saham ini. Untuk saham BCA, kamu tentu sudah tahu bahwa mereka merupakan salah satu perusahaan yang konsisten membagi dividen setiap tahun. Bahkan biasanya bagi dividen 2 kali dalam 1 tahun. Sedangkan saham Hill, jika kamu lihat berdasarkan data yang ada ini, sejak tahun 2019 mereka konsisten bagi dividen setiap tahun juga. Tahun 2019, 20, 21, 22, 23, 24, dan terakhir tahun 2025 dengan angka dividen 10,5 per lembar saham yang telah memiliki cum-date 2 Mei tahun 2025, artinya sudah lewat. Nah, untuk aspek dividen yieldnya, mari coba kita hitung. 10,5 dibagi dengan harga saham di angka 1420, maka dividen yieldnya cukup rendah dengan angka yang hanya 0,73%. Itu artinya dividen yield Hill ini lebih rendah dibandingkan dividen yield BBCA yang berkisar di angka 2-3%. Padahal secara laba BCA menghasilkan laba yang lebih besar. Tapi dari sisi dividen yield Hill jauh lebih kecil. Oke, untuk kesamaan poin keempatnya. Poin keempat, top manajemen kedua perusahaan ini punya kepemilikan saham perusahaan. Mari coba kita lihat untuk informasi lengkapnya seperti apa, entah itu saham Hill ataupun saham BBCA. Kamu tentu sudah tahu bahwa saham BBCA ini dimiliki oleh para direksi dan komisarisnya. Bisa kamu lihat di sini untuk nama-namanya seperti Pak Yahya, ada juga Pak Tony Kusnadi, Pak Arman Hartono, Rudi Susanto, dan lain sebagainya. Nah, menariknya juga saham Hill ternyata dimiliki oleh top manajemennya juga. Contohnya, kamu bisa baca nama-nama yang ada di sini yang merupakan bagian dari top manajemen perusahaan, entah itu direksi maupun komisaris. Bisa kamu lihat untuk nama-namanya dan jumlah kepemilikan saham yang mereka miliki. Oke, kita masuk kepada poin kelima untuk kesamaannya. Dua perusahaan ini juga dimiliki oleh konglomerat Indonesia. Hill dimiliki oleh Astra International dan BBCA dimiliki oleh Grup Salim.
Nah, seperti yang kamu lihat di sini, saham HIL juga ternyata dimiliki oleh PT Astra International dengan kepemilikan sekitar 7,23% berdasarkan data yang ada di aplikasi Stockbit ini. Sedangkan saham BBCA ternyata dimiliki oleh salah satu konglomerat Indonesia juga, yaitu Pak Antoni Salim. Berdasarkan informasi yang bisa kamu dapatkan di Google ini, dicantumkan seperti ini. Nama konglomerat Antoni Salim masih tercatat sebagai salah satu pemegang saham terbesar alias top di BCA. Dengan angka per 31 Desember tahun 2024 sekitar 0,69% saham BBCA. Ia tercatat sebagai pemegang saham BBCA nomor 6 terbesar. Ini merupakan informasi yang perlu kamu validasi lagi di sumber resminya. Tapi setidaknya dengan data ini kamu bisa lihat, baik itu saham HIL dimiliki oleh Astra International dan BBCA juga ternyata dimiliki oleh Pak Antoni Salim. Selain dimiliki oleh grup Djarum yang mana merupakan salah satu grup konglomerat paling besar di Indonesia. Nah, untuk kesamaan nomor 6-nya. Poin ke-6, keduanya memiliki pertumbuhan laba di Q1 tahun 2025 dibandingkan Q1 tahun 2018. Mari coba kita lihat datanya berdasarkan tampilan yang ada di aplikasi Stockbit ini. Untuk saham HIL, laba di Q1 tahun 2025 adalah 125 dan di tahun 2018 hanya 37. Itu artinya terjadi kenaikan laba dari 37 menjadi 125 dalam beberapa tahun terakhir ini. Sedangkan untuk BBCA ini sendiri kamu tentu sudah tahu karena sering saya bahas pada video-video sebelumnya. Di tahun 2018 labanya 5,5 triliun rupiah dan di tahun 2025 naik signifikan menjadi 14,1. Itu artinya baik saham HIL maupun BBCA menghasilkan pertumbuhan laba di Q1 tahun 2025 dibandingkan Q1 tahun 2018. Nah, dari beberapa persamaan ini ternyata kedua saham ini juga memiliki perbedaan. Poin pertama, BCA laba di Q1 2025 naik sedangkan HIL mengalami penurunan. Artinya meskipun dalam jangka panjang seperti yang tadi kita bahas mengalami kenaikan untuk saham HIL, tapi jika dilihat dalam jangka pendeknya, di tahun 2025 pada Q1-nya labanya 125. Angka ini turun dari 191 di Q1 tahun 2024. Sedangkan untuk BCA labanya tetap naik dari yang awalnya 12,8 menjadi 14,1 di Q1 tahun 2025. Oke, untuk perbedaan keduanya. BCA harga sahamnya konsisten naik setiap tahun, sedangkan HIL memiliki harga saham yang naik turun. Mari coba kita lihat dari sisi probabilitas naik turun harga sahamnya. Kita tarik data dalam 10 tahun terakhir untuk kedua saham ini. Tapi mungkin berhubung saham HIL belum listing di atas 10 tahun, jadi data yang ditampilkan baru sejak tahun 2018. Kamu bisa lihat di sini untuk saham HIL mengalami penurunan di tahun 2018, tahun 2020, 2023, dan tahun 2025 setidaknya hingga video ini dibuat. Sedangkan untuk saham BBCA jika kamu lihat sejak tahun 2015 hingga tahun 2024 harga sahamnya konsisten mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Barulah di tahun 2025 hingga bulan Juni saat video ini dibuat harga sahamnya mengalami penurunan. Tapi ingat ini masih data per Juni. Kita harus tunggu data hingga akhir Desember untuk memastikan data setahunnya seperti apa. Jadi untuk HIL dan BBCA memiliki perbedaan dari sisi kinerja harga saham dalam jangka panjang. Dan untuk perbedaan yang ketiga adalah BCA merupakan salah satu saham favorit di bursa, sedangkan HIL belum menjadi saham yang cukup difavoritkan. Kamu tentu sudah tahu bahwa BCA ini merupakan salah satu saham yang sangat besar di Indonesia, dengan bobot market cap yang besar dan juga merupakan saham favorit bagi kebanyakan orang. Sedangkan untuk HIL namanya belum sebesar saham BBCA. Nah, kemudian kita kembali kepada judul video ini. Apakah mungkin HIL ini menjadi the next BBCA karena saham ini diakuisisi oleh grup Djarum? Tidak ada yang tahu. Yang jelas dengan data yang kamu lihat pada video kali ini, kamu bisa mempertimbangkan entah itu poin plusnya, entah itu poin minusnya. Entah itu persamaan kedua saham ini, entah itu perbedaan kedua saham ini. Ingat berdasarkan data yang kamu lihat ini, HIL belum listing di atas 10 tahun saat video ini dibuat. Sehingga hal itu juga harus kamu pertimbangkan dalam pengambilan keputusan. Bisa jadi harga sahamnya terus mengalami kenaikan, tapi tidak menutup kemungkinan juga harganya mengalami penurunan. Karena sebenarnya terbukti dalam waktu 5 tahun terakhir, kenaikan harga saham HIL yang sebanyak 134% ini lebih tinggi dibandingkan BCA yang hanya naik 53%. Meskipun dari sisi laba, kamu bisa lihat perbedaan yang cukup mencolok. BCA dengan laba yang mencapai 14 triliun dalam Q1 tahun 2025, sedangkan HIL hanya 125 miliar di Q1 tahun 2025.
Semoga ada informasi baru yang bisa kamu peroleh dari video kali ini. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham dan pembahasan yang ditampilkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi. Segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ini dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara analisa laporan keuangan. Info pembelian silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum pada video kali ini. Sebagai informasi, kamu bisa support channel ini dengan cara melakukan pembelian produk apa saja di Shopee menggunakan link yang diklik pada video ini. Produknya bebas. Thank you.